Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah masjid atau musalla Raudhah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini tanggal 9 Muharram 1443 Hijriah. Berarti besok kita insyaallah puasa Tasu'a ya, atau bertepatan tanggal 17 Agustus 2021 ya. Yang hari ini hari bersyukurnya bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan ya kita mampu mempertahankan kemerdekaan ini ya dengan mengisi ta'lim atau belajar untuk mampu bisa membela dengan tangguh ya, dengan tangguh, kemudian bisa tumbuh ya, mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan. Ibu sekalian, selawat dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabat serta sahabat-sahabatnya. Selasa yang lalu kita telah sampai pada bab ya, terkabulnya doa ya, yaitu dari kitab Syarah Hisnul Muslim ini, yang mana kata Rasulullah SAW ya, ma min muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha, tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada unsur ismun, tidak ada unsur dosanya, wala qati'atu rahim, tidak ada unsur ya, memohon untuk memutuskan hubungan silaturahim, illa atahullahu biha, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, akan dikabulkan doa tersebut ya, doa tersebut ya, biha ihda salas, dengan 3 kemungkinan ya, kemungkinan. Ima an tu'ajjala lahu da'watuhu, bisa jadi sesegera mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya ya, yaitu jawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta beberapa hari kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyadahira lahu fil akhirah, bisa jadi ya enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dikabulkan di dunia ini, akan tapi nanti dibayar di akhirat, karena Allah memang berjanji wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah ya, hanya saja pahala-pahala kalian akan ditunaikan, akan dibayar di hari kiamat ya. Wa imma ayyasrifa anhu minhu minas su'i mithliha, bisa jadi permintaan kita itu tidak sesuai, tidak cocok untuk kita, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan yang lebih baik ya. Ya, qalu idzan nukatsir, qala ya Allahu aktsar. Kemudian para sahabat ya mengatakan, atau mereka serentak mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allah pun akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kita. Jadi ikhwan sekalian rahimani rahimakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ya, dengan menyesuaikan waktunya, tempatnya, waktunya ba'da adzan misalnya tadi menunggu qomat, atau tadi pada sholat, atau di rukuk kita, di sujud kita, sebelum salam kita ya, atau kemudian di waktu kita berpuasa
misalnya besok hari kita berpuasa, di waktu sahur, di waktu berbuka, di waktu salat lail, ya. Nah, ini semua waktu-waktu mustajab. Kemudian kita perhatikan juga etika kita berdoa. Perhatikan seluruhnya. Nanti menyangkut gitu, ya, menyangkut dengan terkabulnya doa ini. Ya, ketika kita sudah maksimal sesuai dengan waktunya, kemudian tempatnya kita berdoa juga, ya, di masjid misalnya, ya, atau dalam perjalanan ketika safar misalnya. Nah, ini diperhatikan ini, ya. Dan ketika kita sudah maksimal, ya, doa itu, kemudian kita sesuaikan dengan Allah dan Rasulnya. Misalnya kita ambil doa-doa dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali doa-doa, kumpulan doa dalam Al-Quran, kemudian doa-doa dalam hadis Rasulullah SAW. Maka yakinlah bahwasanya doa kita itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah diterima. Syaratnya tadi dua tadi, enggak ada unsur dosanya, ya, tidak ada unsur dosanya. Misalnya seseorang memohon, ya Allah, ya, tepatkan, ya, misalnya togel saya, ya Allah. Nah, ini pasang nomor togel nih, enggak ada unsur dosanya, ya. Atau ya Allah, ini ada unsur memutuskan hubungan silaturahim, ya Allah, cerai beraikan, ya Allah, pasangan ini karena dia kawin sama mantan saya, ya Allah. Nah, ini enggak boleh, ya, enggak boleh ini. Hal-hal yang seperti ini, ya, ada unsur dosanya atau apa saja yang berunsur dosa, ya. Wallahu a'lam. Dan ini yang kita khawatirkan juga, ada orang selalu berharap, mohon maaf ini anak-anak, pinjam uang di bank, ya, yang ribawi barangkali, na'udzubillah min dzalik, ya. Kadang-kadang, ya Allah, mudah-mudahan disetujui, kemudian dikeluarkan dananya. Nah, hal-hal yang seperti ini, wah sekalian, rahimani-rahimakumullah, ada unsur dosanya. Hindari hal-hal yang seperti ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana doa-doa kita ini, yaitu selalu berupaya menyesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, doa merupakan ibadah, ya. Doa juga merupakan ibadah. Ibadah itu akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Syaratnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, insya Allah setelah itu kita yakin, insya Allah, dengan memenuhi syarat itu. Kemudian berikutnya, ya, orang yang tidak dikabulkan doanya, ini nyambung dia, ya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh, ya, Imam Muslim, ya, rahimahullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib la yakbalu, ya, illa tayyibah. Sesungguhnya Allah, ya, maha baik, ya, dan tidak akan menerima, ya, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin sebagaimana memerintahkan para rasul, ya. Faqal, kemudian Nabi, ya, membacakan firman Allah, ya, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kata Allah, ya, makanlah dari hal-hal yang baik dan beramal saleh. Inni bima ta'maluna alim. Dan aku yang maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Di surah Al-Mu'minun ini. Kemudian di surah Al-Baqarah mirip dia. Waqal, ya, dan Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, makanlah
apa yang kami karuniakan kepada kalian dari seluruh yang baik, ya, seluruh yang baik. Nah, ini banyak perintah para rasul, ya, perintah Allah kepada para rasulnya mirip dengan, ya, mirip dengan, ya, kita ini, ya. Dan ini makanya boleh kita ini, ya, menggunakan doa-doa, ya, yang ada Allah ajarkan kepada para nabinya, para rasulnya. Misalnya Rabbana ja'alna apa? Ya. Baladina hada aminah, kan gitu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Kata sebagian orang, itu kan doanya Nabi Ibrahim kepada, ya, kota Mekah. Memangnya kita tidak boleh berdoa dengan seperti itu? Boleh. Ya. Boleh kita menggunakan doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kita doakan negeri kita seperti doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu boleh. Nah, ini, ya, hadisnya ini, yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang-orang Muslim, ya, diberikan perintah yang sama, ya, seperti apa yang Allah perintahkan kepada para Rasul. Ya, para Rasul, ya, sama dia, sama persis, disuruh makan yang baik, ya, disuruh beramal saleh dan seterusnya. Kemudian tsumma dzakara rajulu yutilus safar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh, ya, yang cukup lama. As'as, ya, akbar, ya. Lalu rambutnya kusut penuh dengan debu, yang menunjukkan perjalanan ini melelahkan. Orang dulu kan naik unta, yang perjalanan jauh lewat padang pasir dan sebagainya, atau naik kuda lah, ya, melewati, ya, gurun dan lembah, ya, akbar. Kemudian sampai di satu tempat, yamuddu yadaihi ilas sama. Dia berdoa mengangkat tangannya. Lihat, mengangkat doa, dianjurkan kita mengangkat tangan sekali waktu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, malu kalau seandainya, ya, mengabulkan atau, ya, tangannya hamba itu turun tidak memberikannya, ya, tidak mengabulkan doanya. Jadi dianjurkan angkat tangan. Ini orang ini, ya, angkat tangan dia, ya, dia sama, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian menggunakan Asmaul Husna. Bayangkan, safar adalah salah satu di antara tempat terkabulnya doa waktu safar. Kemudian dalam keadaan kelelahan, kecapean. Kemudian juga, ya, dia mengangkat tangannya. Kemudian dia berdoa menyebut Asmaul Husna. Ini semua syarat sudah terpenuhi ini. Tapi masalahnya ialah wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bi haram fa anna yustajaba lahu. Ya. Fa anna yustajaba lidzalik. Masalahnya ialah makanannya makanan yang haram. Kemudian minumannya minuman yang haram. Kemudian dia diberikan gizi, ya, diberikan, ya, vitamin, semuanya dari hasil yang haram. Bagaimana mungkin dijawab? Maka iwaskan, ya, ya, kita hati-hati dengan makanan, ya, atau penghasilan kita ini. Dari mana kita peroleh? Jadi haram itu ada yang haram zat, ya. Kemudian ada yang haram aradhi, ya. Kalau haram zat,
misalnya seperti ya babi, bangkai, ya, kemudian darah, lalu sembelihan yang disembelih ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya haram. Minuman ya segala bentuk ya narkoba itu haram. Ya haram. Ini haram zat namanya. Ada haram awadi. Ya haram yaitu yang sifatnya mendatang. Itu bisa jadi haram karena perolehan. Ya, perolehan. Barang-barang yang diperoleh itu dari hal-hal yang haram. Nah, kadang-kadang ada sampai slogan ya keluhan. Ini kita ini mau cari yang halal aja susah, apa yang haram saja susah, apalagi yang halal. Udah jangan banyak omong itu. Ini keluhan ini. Yang haram ya susah, apalagi yang halal ini. Hati-hati wah sekalian. Ini keluhan yang tidak boleh juga. Yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Ada 12 jenis makanan yang diharamkan di samping tadi firman Allah. Minuman itu pokoknya tidak ada unsur narkobanya. Halal semuanya. Ya, kenapa harus bisnis minumannya halal? Narkoba itu pun ya kalau ketahuan ya ditangkap. Ini kan susah ini. Yang halal banyak. Ya, mohon maaf ini anak sebutkan karena nggak jarang ya ketika anak mengajar di lapas ya, temukan beberapa orang masjid, alim masjid ada di lapas. Kenapa antum seperti ini? Ya, afwan saat anak jadi kurir terpaksa. Ya. Ini kurir narkoba terpaksa ketahuan, ketangkap, masuk penjara. Ya ikhwahnya sabar, hati-hati, makanya keluhan kita sering ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kali keluhan kita mengatakan ya bisnis yang haram ya susah, apalagi yang halal. Insyaallah akan dikabulkan, dia akan bisnis yang haram. Nah ini was kalian. Lalu bisnis yang lainnya ya, yaitu yang proses ini. Pokoknya hindari yang maghrib. Maghrib itu ya maisir, ma-nya itu maisir. Ada unsurnya judinya, ya, ada unsur gamblingnya. Kemudian goror itu sesuatu yang tidak jelas. Ini sesuatu yang tidak jelas, maka sebaiknya dihindari. Jadi kalau ada orang nawarkan untung, nah pasti buntung ya. Biar dia pakai label ustadz, label agama. Hati-hati nih. Kalau dia nyebutkan untung, buntung deh ini. Sekarang udah heboh nih sekarang ini. Iya kan? Berapa lagi udah heboh lagi nih, terungkap lagi. Karena itu tadi sesuatu yang tidak jelas. Ini tidak jelas. Jadi kita harus hati-hati dahulu. Kemudian ada unsur ribanya. Maka hati-hati Mas kalian. Kenapa? Karena ini semua bisnis ini perolehan yang bisa jadi kita makan, kita pakai. Ya. Kita makan, kita pakai yang kemudian berpengaruh pada diri kita, kemudian pada keluarga kita, anak, ya, istri kita, ya, akan berpengaruh. Makanya hati-hati ini. Masya Allah, ya, Ismail bin Ibrahim, ayah daripada Imam Bukhari, rahimahullah, ya, itu berpesan kepada istrinya, nih, besarkan anak kita dengan uang yang aku peroleh. Demi Allah katanya,
ini nama Ismail bin Ibrahim, seorang ulama juga, ayahnya Imam Bukhari. Aku ya teliti dalam berbisnis. Ya, aku teliti dalam berbisnis. Ini pesan kepada ibunya Imam Bukhari sebelum meninggalnya. Ya, sebelum meninggalnya. Aku teliti dan tidak ada yang aku hasilkan kecuali aku ketahui halal dan haramnya. Maka ini ya gunakan, ya gunakan ini untuk membesarkan anak kita. Dan benar amanahnya ya dipegang oleh ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari diantar ke ya berguru ke Madinah, diajar oleh ya, ibunya dan kakaknya dengan uang. Dan subhanallah jadi ulama besar sepanjang masa. Ya, Imam Bukhari ya semuanya makanannya ya yaitu halal semua, hidup berkah walaupun pas-pasan. Ya, paling enak sebenarnya hidup pas-pasan. Pas butuh ada. Nah, itu yang enak. Pas butuh ada. Nah, itu. Pas-pasan tuh enaknya seperti itu. Pas butuh ada dia. Ya. Nah, ini Mas sekalian rahimakumullah. Hati-hati juga kita makan makanan. Ya, tadi di rumah putra Ana membeli kebab. Ya mohon maafin ya. Kebabnya tidak jelas dari siapa. Kan ada sedopnya tidak makan. Dari siapa ini? Nanti beli di mana? Ya, beli online. Online ini siapa? Ya, online ini siapa? Ya, kenapa anak tanya begitu? Supaya nanti biasa anak-anak. Harus jelas ya. Siapa ini? Siapa yang jual? Jadi hati-hati kita. Kalau kita tahu yang jual, yang ini itu, jadi harus hati-hati kita. Kadang-kadang orang menggampangkan. Ya, kita khawatir apa yang masuk ke tubuh kita ini, ya barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita khawatir, ya kemudian, ya ini akan mengganggu ibadah kita. Rasulullah SAW ya pernah melihat cucunya, Qaunda Hasan Hussein, lagi taklim seperti ini. Namanya anak kecil, lagi main-main dibiarkan ini. Tiba-tiba, ya ada kurma dimakan sama ini. Rasulullah SAW langsung bangkit dari ya taklimnya, dikejar tuh Hasan kalau enggak Hasannya. Kemudian ditepuk semuanya, disuruh keluarkan. Disuruh keluarkan, dimuntahkan, keluarkan sampai keluar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau lakukan? Aku khawatir itu sedekah. Ya, itu kurma padahal. Ya, keluarga aku tidak boleh makan. Ya, ahlul bait tidak boleh, hadiah boleh. Zakat sedekah tidak boleh. Untuk keluarga Rasulullah SAW. Maka apa? Bayangkan itu. Sederhana kan? Jadi Rasulullah SAW ingin mengajarkan hati-hati di dalam mengkonsumsi makanan yang tidak jelas. Walhamdulillah di negeri kita ini ya, difasilitasi dengan sertifikasi halal. Anda mengikutinya dari tahun 2010 sampai 15. Dari SBY pertama kali diangkat sampai turunnya SBY baru disahkan sistem jaminan halal. Nah, kan negeri lain ya Singapura, Australia sudah ada dia label halalnya. Kita waktu itu 10 tahun. Ya. 10 tahun baru keluar sertifikat halal. Ya, sertifikat halalnya. Ini kita ingin semua produsen ketika memproduksi barangnya itu dia harus ya, diketahui
dia menggunakan bahan yang halal. Dan juga diketahui prosesnya proses yang halal. Nah, dan cukup lama waktu itu. Nah, kita sampai capek rapat, keluar rapat, sampai ada Profesor Abdul Ghani, ya dulu masih doktor ya. Beliau mengatakan, ini kita ini dari bolak-balik masuk sebelum diketok palu. Terus dibahas, padahal ketok palu saja. Lalu beliau menceritakan apa? Anda ingat betul tuh contohnya waktu itu karena beliau diminta, karena beliau sebagai badan yang membuat undang-undang, ya duduk di situ dan mengesahkannya. Pernah suku Asmat. Suku Asmat ini di Papua itu pakai pakaiannya belum bisa. Ya. Nah, minta beliau menggambarkan seperti itu, minta undang-undang kriminal. Sama beliau diambilkan buku Bulughul Maram. Buku Bulughul Maram. Lalu apa? Dibuang Arabnya semuanya. Ya. Hadisnya itu rupanya diambil cuma terjemahannya saja. Lalu diberikan kepada kepala sukunya. Apa tanggapannya? Ya, dia mengatakan apa? Luar biasa ini undang-undang. Saya belum pernah mendapatkan undang-undang yang sedetil, ya serapi ini. Kaget ini. Aduh, kan ini kaget ya. Ya, begitu, iya. Ini detail sekali. Ini padahal suku Asmat terbelakang barangkali ini. Mungkin sekarang mereka maju ya. Karena terbelakang. Ya, non-muslim diberikan undang-undang dari hadis, ya, Bulughul Maram pada. Itu mereka berterima kasih, ya, mengatakan ujian undang-undang tersebut dibuat. Loh, kita ini loh udah jelas Al-Quran dan hadis sebagai panduan bagi kaum muslimin, kita masih ragu, kita masih cari celah, ya, kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan. Padahal Al-Quran ini diturunkan sempurna. Ya, agama ini telah dilengkapi dengan Al-Hadis, dijelaskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masih belum percaya terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita harus, ya, juga mengikuti, ya, perkembangan-perkembangan. Ini Ahram Ar-Radhi itu juga, ya, di samping tadi, ya, perolehannya, ya, juga prosesnya. Ya, prosesnya itu dibahas juga. Misal sekarang seperti air mineral dalam kemasan. Kenapa dia perlu sertifikasi halal? Mesti ada logo halalnya. Ternyata ini ada misalnya zat kimia yang dipakai, ada kemudian peralatan saringannya, karena yang dari babi, tulang babi saringan itu paling bagus, paling murah dan paling bagus. Ya, tapi karena dia dari tulang babi diharamkan yang bersentuhan dengan ini. Jadi perlu ada, ya, sertifikasi halalnya. Itu prosesnya. Kemudian nanti juga berkenaan dengan sembelihan misalnya, juga berkenaan dengan proses. Ya, namun sangat disayangkan kebanyakan kaum muslimin nggak pernah mau belajar. Padahal sudah ada sekarang juleha, juru sembelih halal. Ya, ada beberapa ikhwah ya, kadang-kadang diabaikan hal-hal yang seperti ini. Padahal, ya, telah diupayakan supaya kaum muslimin belajar. Ya, berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan, ya, konsumsi yang bakal kita makan. Ya, konsumsi yang kita makan. Ya. Nah, ini berkenaan dengan ini, ya, wajib kita mengetahui proses halalnya. Ya. Kemudian juga penyajiannya, pengirimannya, nggak boleh, ya,
tidak boleh disatukan dengan atau dicampur dengan daging yang lainnya. Ya, Ana pernah menegur dulu tuh salah satu swalayan, kebetulan jamaah pengajian itu yang jadi supervisornya. Ketika itu ada nugget itu, kumpulan nugget ya, yang sudah disertifikasi halal dengan yang belum disertifikasi halal. Nah, nugget ini prosesnya ya riskan, ya, susah ini. Orang kadang-kadang tidak mau rugi. Ketika ayam itu mati jadi bangkai, ya, lalu apa digiling aja? Jarang orang bilang nanti dikasih buaya, ya, buaya kepala hitam, ya kan? Buaya dikasih bangkai nggak mau. Buaya itu maunya yang ayam hidup yang dia berusaha, ya, kayak lomba 17 Agustusan cari dia ingin yang hidup yang ini. Dia saja ingin nyembelih sendiri buaya itu. Kalau dikasih bangkai nggak mau dia. Jadi kadang-kadang ya kita gampang-gampangan hal yang seperti ini, kemudian digiling, diremukkan jadi nugget. Nah ini padahal kita kasihan produsen yang halal yang sudah diaudit, ya, karena ada ahli namanya auditor halal internal namanya, dan ini dia akan masuk ke situ, dilihat dan dia disumpah. Ada yang muslimnya di sana, dia disumpah, ya. Nah ini was kalian rahimakumullah, ini perlunya kita juga mengetahui sosialisasi halal, karena kebetulan anak yang menandatangan di Bali ini, jadi Anda sampaikan hal ini juga mengajak teman-teman untuk ya punya perhatian terhadap makanan yang dikonsumsi, dan kita harus juga membiasakan diri juga menegur. Jangan kita sebagai konsumen hanya diam saja, karena sering kadang-kadang lihat ada dijual misalnya di swalayan yang terkenal misalnya, Anda bilang ini sudah sertifikasi halal belum? Supaya yang konsumen yang muslim lihat, wah, iya ya perlu kita ini. Ini kalau tidak halal saya tidak mau makan. Padahal ini bagus, ini enak. Harus di sertifikasi halal. Nah ini teman-teman sekalian. Nah juga repacking gitu. Ya, repacking ini kadang-kadang nggak tahu ngambil dari mana, ya, diolah bagaimana kita nggak tahu. Kemudian repacking minta ini tidak boleh. Dia harus ya diaudit ya dari produsennya. Wah sekalian rahimakumullah, untung tuh boleh, mencari keuntungan yang besar tuh boleh, tapi menipu itu tidak boleh. Kadang-kadang antum sendiri, kadang-kadang ini produsen, nanti sering Anda tanyakan ketika sosialisasi, antum mau tidak makan hasil yang antum ini? Misalnya kalau jual bangkai, gimana, antum mau makan enggak? Nah ini nggak boleh. Ini ikhwas kalian, ya, menyangkut semua, jadi darah daging. Darah daging kita masuk kemari. Antum kira kadang-kadang sebagian orang tenang, yang penting untung, terserah bagaimana cara ngambil keuntungan. Tidak dipikir dia dari mana dia dapat dan ini. Tidak dipikirkan keberkahannya. Wallahi ikhwas sekalian, ini bermasalah ya di negeri kita ini. Bermasalah di negeri kita. Banyak ya unsur tipu menipu. Ya, ini masuk dalam gharar ikhwas sekalian. Tipu menipu yang tidak jelas nih. Nah, kita jangan beranggapan, mohon maaf nih, sering kita mengkritik pejabat yang koruptor, ya, namun kita pun melakukan hal-hal yang seperti ini. Kita tidak peduli dengan ya kehalalan maupun keharaman, padahal ini menyangkut doa-doa kita. Wallahu a'lam. Kita ini kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
berbagai macam ujian. Hidup menjadi tidak berkah ya karena kita kurang selektif di dalam memilah, lalu kemudian memilih mana makanan halal, mana bisnis yang halal, mana yang bisnis yang haram. Ya, kita yang penting enak, murah, ya, lancar begitu aja. Ya, tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Padahal wa'iyyadubillah, ya, keberkahan hidup akan hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lagi 6 menit. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita. Insyaallah. Ustaz, kalau misalnya dia berprofesi sebagai perambulan, boleh nggak dia berdoa semoga berjalan lancar? Terus bagaimana? Semoga, misalnya kalau dia orang berprofesi sebagai pengantar jenazah gitu kan, kalau dia berdoa semoga berjalan lancar, boleh? Barakallahu fiik. Ini doa ini, ya. Jadi ini pengantar jenazah ini kadang-kadang doanya ini. Anda pernah dimintai doa sama salah seorang kiai ya, ketika Anda ambil S2, kebetulan kiai ini yang pemilik perguruan tingginya ya, dari salah satu kota di Jawa Timur. Lalu ketika itu mengunjungi rumah sakit yang baru selesai. Kemudian dia di antara teman-teman nih, Ana mungkin yang dianggap paling ini, ya paling bisa berdoa lah. Ustadz mohon, ya karena semuanya ustadz semua ustadz semua waktu itu kiai semua nih sama Ana nih. Ana minta Ustadz Fauzi yang berdoa untuk rumah sakit nih. Ana bingung Pak Kiai sama. Kalau Ana doakan rumah sakit ini rame, berarti lingkungan sekitarnya banyak yang sakit. Kalau Ana doakan rakyatnya atau lingkungan sekitarnya sehat, berarti di mangkrak bisa rumah sakitnya. Jadi bingung Ana doanya nih, bagaimana mau doain? Sebaiknya yang lain aja ya, mudah-mudahan ini. Ana bilang seperti itu. Benar juga ini. Ini mas kalian rahimani rahimakumullah. Hati-hati ya doa-doa seperti ini. Kadang-kadang kalau pandai-pandai menempatkan diri juga, kita dimintai doa, bingung kita mau doa bagaimana nih Biko? Di rumah sakit ini. Ya sama kayak ini, pemakaman ini. Ngapain kok kemudian ya supaya banyak yang mati, banyak yang sakit kemudian digunakan. Ini tidak boleh ini mas kalian ini. Taib. Barakallahu fiik. Insyaallah ini ada sahib ana nih. Ustaz Jamaluddin Samsi ya, dari Sa'alam. Barakallahu fiik Ustaz. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Ya kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Atau kemudian kita minta supaya semua ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ribut sama dagang es sama petani. Dagang es minaunya apa? Supaya kering terus. Ya. Ya petani maunya apa? Dapat hujan. Ya. Nah, ya enggak boleh. Ya semuanya itu insya Allah kalau kita minta rezeki kepada Allah tanpa mendoakan salah satunya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Masalah puasa Tasu'a ini kan, ada yang bilang kan kalau puasa itu satu kali aja karena dulu Nabi kan belum mengerjakan. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Jadi puasa Tasu'a ya memang betul satu-satunya puasa sunnah yang belum dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW berkeinginan kuat ya kalau seandainya aku diberikan hidup sampai tahun depan, ya maka aku akan berpuasa yang ke-9. Karena memang ya puasa Asyura ada yang mirip ya dilakukan oleh non-muslim, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Padahal hampir di semua ibadah ada hadis yang tingkatannya hasan ya, khaliful Yahud ya.
maka berbedalah kalian kepada dari orang-orang Yahudi. Wasumu qablahu yaum aw ba'dahu yaum. Ya, maka puasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Maka kemudian dari kalangan Syafi'iyah, puasa yang paling afdol itu 3 hari sebelumnya dan setelahnya. Kemudian puasa yang baik adalah yang 2 hari ini untuk berpuasa menyalahi atau menyelisihi orang-orang Yahudi, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, maka kita kemudian ini namanya hadis hamiyah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, keinginan Rasulullah SAW ini ya kitalah yang kemudian merealisasikannya. Ini boleh, ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang pas-pasan ya puasa tanggal 10 aja. Ya, pas-pasan tanggal 10 saja. Boleh. Ada lagi? Kemudian kemarin ada jadi dari Syekh Dr. Labib Najib ya hafizallahu ta'ala, beliau tinggal di Jogja, orang Yaman tinggal di Jogja yang Masya Allah ahli fikih Syafi'i. Yaitu ketika menyampaikan boleh enggak puasa Asyura diniatkan juga sekaligus dengan puasa qadha, membayar hutang. Ya, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh double niat itu puasa Syawal dengan qadha. Yang lainnya puasa sunnah boleh. Ya, boleh puasa sunnah dengan qadha. Dengan syarat juga kalau qadha ya, yang penting dia niatkan di malam hari ya, karena dia sama dengan puasa wajib. Adapun nanti di double niat dengan tasu'a dengan Asyura boleh. Ya. Berbeda halnya kalau puasa Syawal. Karena puasa Syawal ya, itu tujuannya untuk orang yang hutang puasa menyegerakan bayar hutang puasanya. Itu. Barakallahu fiik. Demikian barangkali kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.